Saudaraku sekalian yang kekasih, Allah hidup atau Allah seperti mati itu tergantung respon setiap individu atau sikap setiap orang terhadap dia. Ada orang-orang yang merasa Tuhan itu tidak ada, seakan-akan mati, dan mereka tidak mengalami Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mengalami Tuhan, merasakan dan membuktikan bahwa Allah itu eksis, Allah itu hidup, Allah itu ada. Ini secara individu, saudara. Kalau secara komunitas kita melihat ada masyarakat yang tidak memperlakukan Allah dengan benar, yang tidak bersikap kepada Allah secara benar. Dan masyarakat seperti ini masyarakat yang tidak mengenal Allah, tidak mengalami Allah. Seakan-akan Allah mati bagi mereka. Atau kalau masyarakat ini memiliki keyakinan, kepercayaan yang tidak benar, keyakinan, kepercayaan bukan pada Allah yang benar, maka warna masyarakat ini pun juga bagi kita asing, aneh. Kalau sudah datang di satu tempat, masyarakatnya tidak menghargai Allah dengan benar, tidak bersikap benar terhadap Allah, saudara akan merasakan suasana kafir, suasana ateis. Ini biasanya di masyarakat yang dulu pernah mengenal Injil nenek moyangnya. Yang orang tua kakek neneknya pernah mengenal Injil tetapi mereka meninggalkan Injil. Sudah merasakan suasana kafir, suasana ateis. Tapi kalau sudah datang ke satu masyarakat yang mempercayai Allah yang tidak benar, ya, tidak mempercayai Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada suasana keberagamaan yang kuat. Mereka mempercayai sebuah Allah, ilah atau dewa. Saudara akan merasa asing di situ, aneh. Dan saudara merasa ada penolakan, ada perasaan reject, penolakan terhadap suasana itu. Itu hanya di kedalaman roh batin saudara yang saudara mestinya tidak perlu ungkapkan, tapi merasa di tempat aneh, suasana yang asing, ya. Dan pasti kita merasa tidak nyaman. Namun demikian saudara, karena roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, saudara tidak perlu takut walaupun asingnya, tidak perlu takut. Kalau saudara datang di sebuah tempat pemujaan yang tidak memuja Allah yang benar karena ada roh penolakan. Nah, kembali kepada individu tadi saudara. Ada orang-orang yang tidak mengalami, tidak merasakan, tidak membuktikan Allah itu hidup. Seakan-akan Allah itu mati. Tetapi ada orang-orang yang mempercayai Allah itu hidup. Memperkarakan hidupnya dengan Allah. Sehingga dia mengalami, merasakan dan membuktikan bahwa Allah itu eksis. Jadi di sini Tuhan memberi kebebasan kepada setiap individu. Apakah seseorang benar-benar mau mempercayai Allah yang hidup, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang esa yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Tergantung individu. Kalau 24 jam waktu kita, berapa persen dari waktu itu kita menghayati kehadiran Allah. Menghayati kehadiran Allah bukan berarti sedikit-sedikit kita berkata haleluya. Bukan berarti kita sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan atau menyebut ayat Alkitab.
Tetapi di kedalaman hati kita, kita menghayati ada Allah yang hidup. Saya menggunakan kalimat menaruh Tuhan di mata kita. Ku taruh Tuhan di depan mataku. Dihayati saudaraku. Saya kira semua kita sama manusia dengan pergumulan yang mungkin berbeda tapi intinya sama. Pasti ada godaan, ada kecenderungan hati kita tidak menghayati Allah yang hidup karena pikiran kita dipenuhi dengan banyak hal. Saudara, tentu kita punya masalah, pikiran kita juga sering dipenuhi oleh berbagai hal. Tetapi jangan gagal menghayati Allah. Ku taruh Tuhan di depan mataku. Menghayati terus Allah itu hidup. Waktu Anda makan, Anda menikmati lezatnya makanan, di dalam hati Anda berkata terima kasih Tuhan, syukur. Tidak perlu diucapkan. Anda melihat pemandangan alam yang indah. Anda melihat langit dengan awan yang selalu bergerak. Ada kehidupan yang diatur oleh Allah yang sempurna. Saudara menghayati ada Allah yang hidup. Saudara tahu kalau kita menghayati Allah yang hidup. Yang pertama kita akan takut berbuat salah. Kita akan takut berbuat dosa. Kalau sampai kelepas berbuat salah, jiwa kita terganggu, saudara. Seperti ada polisi di dalam diri kita, ya saudara, yang mengejar kita. Kalau kita menghayati Allah yang hidup, kita akan memiliki perasaan takut akan Allah. Sebenarnya di situ kita membangun perasaan takut yang benar. Takut karena kita mengasihi dan menghormati Allah. Ini beda dengan orang yang punya dewa apa gitu, saudara. Dia tidak akan menghayati dewanya atau sulit kalaupun mau. Sebab dewanya di mana, dia di mana. Sedangkan Allah kita maha hadir, saudara. Omnipresent, saudara. Ia takut juga kepada dewanya. Tapi takutnya ini takut karena mengasihi dia atau takut karena faktor lain, saudara. Ya, saya ulangi, kalau orang punya dewa di mana, di gunung mana, di tempat mana, menakutkan juga. Tetapi takutnya karena mengasihi, menghormati atau faktor lain. Sedangkan kita orang percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan, yang menata kehidupan, Allah yang maha hadir. Itu akan membuat kita takut akan Tuhan. Takut karena kita mengasihi dan menghormati Dia. Yuk, kita latih. Sehingga di dalam diri kita ada seperti mesin yang tidak pernah berhenti, mesin menghayati keberadaan Allah. Yuk kita lakukan itu, saudara. Saya mengatakan ini karena saya melakukan, saya belajar. Di ruang kuliah bicara tentang Tuhan, keluar di ruang kuliah, Tuhan seakan-akan tidak ada. Ya, ke gereja, kalau saya pendeta, ke gereja bicara tentang Tuhan, menyembah Tuhan, keluar di gereja, di restoran, sudah seperti Tuhan gak ada. Kalau tidak dilayani dengan baik, kita bisa ngamuk. Kayak Tuhan gak ada, saudaraku. Keluar dari gereja, mobil kita diserempet bajai, kita marah-marah dengan kemarahan yang tidak patut. Kita buka jas pendeta kita, buka selendang pendeta, lalu kita jadi manusia seperti biasa. Dan itu benar-benar memuakkan di mata Allah. Munafik. Saya melewati dan mengalami hal-hal seperti ini. Yang karenanya saya bisa menasihati saudara, yuk tidak berbuat itu lagi. Kita hayati Tuhan setiap saat. Kita takut akan Allah, kita berdosa. Ya. Lalu yang kedua, kita menjadi kuat menghadapi segala keadaan. Immanuel, Ekos nos paisanos. Immanuel.
kita, Lord. Di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamat. Immanuel, 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 Bapa di dalam surga. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun persoalan hidup kami, Engkau menyertai kami, Bapa. Allah beserta di dalam kita, Lord. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah dan baik ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan firman yang kami terima. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dan sekarang kami mengangkat tangan. Mari saudara angkat tangan. Berkatilah kami. Berkat dari Bapa di surga. Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus, turun atas kami sekalian saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.